guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Minggu siang ini guys, saya berada di kantor KDPAM Kelapa Dua guys, Jalan Haji Klik. Yang rencananya hari ini akan diadakan pelatihan penanaman anggur guys dan pengetahuannya guys. Oke guys, untuk keseruannya guys, soal pelatihan di KDPAM ini saksikan terus di Free Channel Kreatif. Oke guys, ini sudah ada Ketua KDPAM Kelapa II, Pak Haji Jamal. Bagaimana rencana hari ini Pak Haji? Ya, untuk hari ini memang kita di KDPAM memang punya satu kelompok tani yang sudah diusahakan oleh KPKP dan kita sudah mulai untuk melakukan pelatihan anggur budidaya untuk khususnya untuk warga sekitarnya ataupun nanti kelompok tani ataupun nanti kalau misalkan ada kelompok-kelompok atau tanaman yang akan belajar tentang anggur. Rencananya hari ini akan dihadiri berapa anggota Pak? Lebih kita dan membaca di dalam Google Form itu yang sudah kurang lebih ada 20. Apa saja nanti yang akan diuraikan Pak di pelatihan ini Pak? Memang yang akan kita sampaikan yang pertama kita akan mengenalkan dulu kelompok tani KDPAM karena anggota-anggota yang terdaftar di dalam kelompok tani baru kita sampaikan hari ini. Kemudian juga kita akan bergabung dengan pegiat anggur yang ada di wilayah khususnya di Kelapa II. Itu yang akan kita sampaikan dan kali ini nanti kita akan memperkenalkan tentang bagaimana teknik menanam anggur dengan baik. Khususnya yang diadakan hari ini untuk anggur saja ya Pak? Ya, mungkin hari ini yang pertama ada dua kegiatan. Kita sudah mensosialisasi kegiatan Poktan Kelapa II dan Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia atau ASPAI untuk wilayah DKI. Oke. Pelatihan hari ini gratis ya Pak? Ya, memang kita dari KDPAM memang untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan coba usahakan gratis karena memang kita coba bagaimana mensosialisasikan dan kegiatan ini kita gratiskan untuk kegiatan-kegiatan yang pelatihan kita laksanakan. Oke, harapan untuk pelatihan ini bagaimana Pak harapannya Pak? Setelah nanti ada pelatihan. Memang yang pertama kita akan mencoba mensosialisasi kegiatan menanam anggur di wilayah kita. Saat ini kita punya target dari pemerintah itu 2030 akan swasembada anggur. Wah, swasembada anggur. Ya, maka kita sudah mulai bertahap mulai dari mungkin awal tahun 2025 kita sudah melakukan aksi untuk mempersiapkan bagaimana kita untuk budidaya anggur yang akan kita pegang sampai tahun nanti 2030. Tim pelatih dari mana nih Pak pelatihnya Pak? Insya Allah tim pelatih kita khususnya dari KDPAM dan juga dari ASPAI. Ya. Oke deh Pak, semoga hari ini acara pelatihannya sukses Pak. Ya, mudah-mudahan. Oke.
Makasih Pak. Acara udah mau rapi baru datang. Aduh, bagaimana sekretaris? Ya, baru sampai. Baru sampai ya? Ya bener tadi. Ya masa sibuk dia. Udah mulai. Belum. Belum. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in ala umuri. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan pada hari Minggu ini di tanggal 10 November 2024 tepat di Hari Pahlawan ya. Ini semangat Hari Pahlawan akan tertuangkan dalam mengenalkan apa sih budidaya anggrek itu ya. Jadinya ini mulai saya laksanakan setelah ya setelah saya mendapatkan SK Poktan ya. Poktan itu adalah kelompok tani Kadepam. Kelompok tani Kadepam adalah kelompok tani kelapa 2 farm sebetulnya. Di Kalbakannya dulu kita main di hidroponik ya. Nah ini kita dapatkan sebulan yang lalu, tapi prosesnya kurang lebih 3 bulan. Ini adalah paling cepat kita dapatkan. Tempat-tempat lain itu bisa 1 tahun itu SKI ya. Alhamdulillah kita berdua, kita aja yang punya nih. Ada Poktan di RW 02, tapi belum punya SK-nya nih ya. Yang nomor ini 5517 PT 0700. Nah ini nanti bisa lihat sertifikatnya di ada nanti. Nah ini ya alhamdulillah Rapado punya Poktan nih. Nah bagaimana nanti saya coba memperdayakan Poktannya. Nah hari ini kita akan menjelaskan bagaimana tentang budidaya anggrek yang ada ya. Kemudian nanti tim kita ini ada ya nanti akan menjelaskan. Nah lanjut. Nah ini ya ini awal kita bentuk Kadepam ya. Kadepam kawan dari rumah ya. Yang ada itu cita-cita saya sih hanya sebatas hobi sebetulnya ya, hobi. Tapi ya kalau mungkin dari babi kita kali ya, itu kan tukang tanam nih kan. Tanam anggrek ya. Kalau kita lahannya udah nggak ada nih. Lahannya udah nggak ada, kita udah kita manfaatkan lahan yang ada gitu ya. Saya dengan adik saya Firman mulai ya tahun 2020 kita mulai di hidroponik. Nyata itu bisa kita terapkan di anggrek. Ini visinya ya. Jadi awalnya kita hanya hobi ya, hobi nanti ketemu dengan teknologi, ketemu nanti alat-alat yang saya ciptakan dan teman-teman ciptakan. Nanti bisa dilihat dan satu-satunya di Indonesia yang kita punya. Ya ini sudah diakui oleh Pemda DKI dan Aspek DKI ya, ataupun nanti nasional pun. Nah selanjutnya, ini visi dan misi kita. Ya intinya saya bangun Kadepam ini adalah bagaimana saya mensosialisasikan baik tanaman anggrek ataupun tanaman-tanaman yang lain. Jadi nanti ya teman-teman yang ikut pelatihan ataupun yang sebagian saya udah ini adalah anggota Poktan yang ikut menandatangani, yang ikut mendirikan Poktan Kelapa 2. Sebagian lagi penelitian anggrek, nanti akan bergabung dengan kita. Nah, ini layanan kita ya, dan kita utamanya memang kita memberikan edukasi, kemudian kita juga nanti memberikan kayak pelatihan teknik ini ya. Misalkan kalau misalnya ada pendanaan gitu ya, otomatis kalau pelatihan bisa diberikan gratis ya, cuma nanti ya, apa yang perlu kita beli ya kita sama-sama gitu ya. Tapi untuk pelatihan matematika yang akan kita sampaikan ya saya usahakan gratis untuk masyarakat, khususnya untuk Kelapa 2. Nah ini tim saya nih ya, tim saya ya yang pertama ya ini ayah ya, jadi ya mencoba membangun Kadepam ya, artinya kita punya potensi ya. Wilayah saya nih saya belum edukasi gitu ya, artinya saya udah kemana-mana, Bandung mana itu, tapi di sini saya coba bunyikan, artinya kesempatan waktu ini yang coba saya mencoba memberikan ilmu ya. Nah ini Pak Libradi Lukman adalah direktur buah dan kebetulan adalah yang
mensahkan buah-buah yang datang ke Indonesia. Ya, alhamdulillah di Bandung saya pasang alatnya di sini. Ya, dan menjadi salah satu yang mensupport kita. Insya Allah nanti di tahun 2025 dia banyak support kita, karena nanti dia masih sama nih Pak Ahmad ya. Nah, ini salah satu dia Dirjen. Nah, ini kita ke kebunannya ya. Nah, ini alat yang kita pasang di sini ya. Nah, saat ini kita sedang dipantau alat kita oleh mahasiswa S2-nya. Jadi sedang ditelitinya. Jadi kita sebatas bukan menanam anggur aja, tapi kita juga punya teknologi. Saat ini dia sedang akan diteliti oleh mahasiswa S2 yang akan meneliti alat yang kita buat. Nah, ini adalah SK Poktan kita, ya, Poktan kelompok tani, ya, yang beberapa bulan yang lalu saya terima, ya, ini penyuluh kita, yang Bu Penny, ya, ini penyerahannya di atas, ini di atas di atas rumah saya, atas ini hidroponik, juga. Kemudian ini, ya, ini tanda tangan kita bahwa kita kenapa sih wajib pakai Poktan gitu ya? Karena salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah itu Poktan. Kota itu di bawah KPKP, karena KPKP ketahanan pangan ya. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, misalkan saya berlatih tiap rutin sebulan sekali nih, misalnya angkatan pertama, besok saya buat angkatan di luar. Apabila itu udah rutin, mungkin nanti saya akan ditunjuk menjadi lembaga pelatihan di bawah KPKP. Nah, ini yang target kita ini yang menjemput swasembada untuk tahun 2030. Ya, jadi mulai tahun besok di tahun 2025 kita udah mulai jalan nih. Ya, kita memang di tahun ini memperkenalkan ya apa sih, bagaimana kita menanam, bagaimana kita mengedukasi di tahun ini. Tahun depan kita udah action ya. Nah, ini tim kita semua yang sebagai panitia. Nah, ini kemarin kita di Taman Ismail Marzuki ya. Nah, ini ketemu langsung dengan Kepala Dinas KPKP. Dia baru tahu alat kita nih ya. Insya Allah ya, kalau misalkan nanti tahun kita ini mungkin dia salah satu akan coba pasang di KPKP Provinsi DKI. Nah, ini tadi udah dilihat filmnya, videonya. Ini ketua umum kami ya, Kang Tosan Haji, yang tadi udah lihat videonya ya. Nah, ini kita kapanpun kita panggil bisa, kita sebagai anggota ASPAI ya. Nanti kita bekerjasama, pusatnya ada di Bandung. Ini saya kebetulan banget ya, saya ditunjuk sebagai wakil ketua ASPAI DKI. Ya, sekarang baru kemarin karena berubah-ubah ya. Insyaallah ya dalam minggu ini sudah ada SK Asosiasi Penelitian Anggur Provinsi DKI. Nah, ini ketua umum kita, dia sih pengusaha ya. Nah, ini alatnya. Ya, ini alat yang yang sudah kita ciptakan, yang kita buat. Nah, ini fungsi-fungsi. Ya, kita pakai handphone aja nih, kita semua olah di dalam satu sistem. Ini nanti bisa dilihat di atas ya. Jadi teman-teman akan menggunakan ini fungsi-fungsinya. Ya, bisa nyiram, bisa kasih pupuk, bisa kelembaban. Ya, semua fungsi-fungsi ini ada di sistem kita. Ya, ini untuk satu alat ini cukup satu, bisa untuk skala perumahan, bisa untuk skala perkebunan. Alatnya satu. Nah, ini kita riset dan pengembangan. Nah, ini sistem kita. Nah, ini tanggul lapor, nanti bisa dilihat di depan ya, bagaimana pohon 80 cm udah berbuah gitu ya. Nah, kemudian ini pupuknya, nutrisinya kita udah punya juga, udah bikin ya. Ini udah kita sesuai dengan pengalaman teman-teman, kita udah bisa buat nutrisinya di sini. Kemudian media tanam juga, ya, media tanam juga kita udah punya ya. Cuma ya kalau bisa kita pakai metode ini insya Allah ya, mungkin 8-1 tahun kita dari mulai nanam ya, kita bisa. Nah, ini kita disediakan lagi kalau Pak Lurah, bagus boleh sini buah senang. Di sini ya, ini 80 cm dari sini ya. Nah, ini bagaimana dia bisa buat seperti ini, nanti teman-teman akan menjelaskan. Mungkin tadi dari saya sebagai pengantar untuk pelatihan hari ini. Ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga pelatihan dengan atas nama Poktan Kadepam. Cuma pelatihan ini
konsepkan berbeda. Artinya kita harus menjamin bahwa tiap peserta pelatihan harus memiliki pohon anggur yang berbuah kurang dari 1 tahun. Nah, caranya seperti apa? Nanti yang kita bagi kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Nanti tiap kelompok ada mentornya. Dan ini berkesinambungan selama 1 tahun. Artinya nanti tiap kelompok itu akan menampilkan anggurnya masing-masing dan akan dinilai dan nanti ada hadiah. Nah, nanti untuk penilaiannya langsung dari tim apresiasi anggur Indonesia. Nah, jadi kita akan buktikan bahwa dari kelapa tua bisa menghasilkan pohon-pohon anggur yang berkualitas. Seperti tadi yang ditampilkan dengan ukuran hanya 80 cm, artinya sebesar anak umur 2 tahun ya, tapi bisa menghasilkan rata-rata 10 dongkol, itu 10 dongkol, kurang lebih 10 dongkol. Untuk varian tertentu 10 dongkol itu berarti bisa tembus di angka 3-5 kilo. Kalau anggur saat ini dengan varietas yang mahal seperti di depan, itu harga per kilonya antara 100 sampai 150 ribu. Artinya satu pohon anggur seperti itu bisa menghasilkan sekitar 750 ribu buah dalam bentuk buah. Sedangkan dalam bentuk tanaman bagaimana? Itu juga bisa dijual. Satu paket pohon anggur seperti itu kalau di pasaran saat ini rata-rata di angka 2.500 sampai 5 juta. Kalau di Fona kemarin di pameran itu dijual di angka 5 sampai 15 juta. Artinya anggur ini punya peluang. Nah, oleh sebab itu saya mau membagi kelompok ini menjadi 4-4. Cuma karena saya nggak tahu lokasi masing-masing, biar terkoordinasi dengan baik, mau menentukan sendiri 4 orangnya atau kita menentukan sendiri aja dah. Sendiri aja. Biar kita data karena mentornya adalah kita ini. Iya, berarti pas 4 katanya. 4 aja ya. Yang 1 3. Ada 3 kan. Kalau misalnya ada yang nggak datang temannya nanti mau diajak nggak apa-apa, nanti digabungin. Ini aja. Ya, biar nggak lama, duduknya aja berkelompok. Nanti kita tentukan yang kelompok 1 yang mau mentorin Om Gondrong. Oh iya. Om Yo namanya. Oh, saya. Oh iya. Ajak berikan. Kita nyari keluar. Yang kelompok Ada 2 iya aja. Ya. berarti Kelompok siapa tuh? ya. Bapak kelompok 2. Bapak ini 1. 2. 4. Yang kedua Yang mentorin Mas Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mungkin penyampaian saya agak kurang lancar ya karena mengenali ya Pak. Nanti saya langsung aja kita. Saya mau tanya sebelumnya bapak-bapak ini udah ada punya pohon anggur. Oh. Ini bicara mengapa petani anggur menarik itu satu selain buat relaksasi juga buat pengurangan stres itu terus terang saya alami sendiri ya. Kalau anggur itu pulang dia lah bukan anggur itu. Misalnya sebagian dari kayak kok udah dikasih pembuahan nggak berbuah ternyata setelah dari lagi pH-nya asam atau kondisi daunnya itu pengumpulan energi untuk dia berbunga nggak cukup gitu. Nanti kita pelajari di dalam terus pengetahuan baru tentang tanaman dan ekologi. Nah ini kaitannya nanti lebih ke perkebunan ya. Atas fungsi akar itu apa sih? Dia buat menyerap nutrisi. Satu lagi untuk sebagai jangkar ya, penopang agar anggur itu tidak roboh. Jadi ada akarnya. Kemudian penyimpan cadangan makanannya. Jadi intinya tanam anggur di Indonesia belum bisa ada beberapa varian yang sudah bisa langsung dari varian tanpa stok, tapi kebanyakan memerlukan stok yang seperti yang di depan itu organisasi stok itu batang bawah. Kalau singkong itu atasnya yang disambung singkong karet, bawahnya singkong bagus ya. Tapi kalau anggur dibalik, akarnya yang singkong yang sudah adaptasi dengan lokal, atasnya baru yang table grade yang manis.
Bagaimana cara nanam yang baik? Ya, nanti dipraktekkan dan dilakukan sendiri, ditanyakan ke mentornya. Habis ini nanti pembuatan bibit, karena langkah awal itu bibit kita sudah siapkan stoknya. Ya, nanti masing-masing akan melakukan penyambungan dan itu dapat satu peserta dua batang stok. Ya, kita juga sediakan penyambungnya, encrestnya yang double grab. Nanti dibawa di rumah masing-masing dan di report perkembangannya. Jadi per minggu nanti di grup harus ada fotonya. Nanti saya gosong, pokoknya yang saya jadi. Nah, nanti itu kita pantau dari yang paling bagus, misalnya 4 orang paling bagus, 1 nanti yang diputuskan untuk menjadi perlombaan. Jadi 4. Tapi masing-masing kita harus punya. Ya, ini dari barang yang sudah kita siapkan. Karena anggur ini sistemnya lebih cepat, itu namanya setek. Sebenarnya kalau setek itu kita potong, kita tancap, itu namanya setek. Tapi kalau kita sambung itu kita namanya grafting atau okulasi. Tapi orang kebanyakan bilangnya kalau disambung itu disetek. Padahal kalau aslinya, bahasa aslinya disetek itu ya kita potong, kita tancapin, itu disetek. Jadi kadang ada salahnya di situ, orang bilang, oh ini setekan ya, padahal itu sambungan atau graftingan atau okulasi. Itu meluruskan sedikit aja. Jadi kalau kita bilang nanti setek, berarti itu jangan dibilang itu disambung ya, beda. Kalau setek itu kita potong, kita tancap. Tapi kalau kita sekarang ini kita akan melakukan penyambungan atau grafting atau okulasi. Jadi ya, di grafting sendiri atau okulasi sendiri sebenarnya ada 2 cara. Jadi yang pertama itu seperti ini, dari cutting atau batang pohon. Batang pohonnya kita juga nggak asal-asalan yang kita ambil. Jadi varian anggur itu ada macam-macam. Jadi ada yang namanya rootstock, ada yang namanya table grape, dan table grape pun ada juga bermacam-macam. Ada yang untuk wine grape, ada yang untuk kismis, ada yang untuk produksi, terus ada yang untuk festival atau untuk dekorasi. Itu sebenarnya anggur itu variannya macam-macam, bisa dibeda-bedakan di situ. Dan yang kita ambil untuk akar itu namanya disebut varian rootstock. Dan yang beredar di Indonesia ini, kalau yang dikenal sebagai lokal itu ada namanya Red Master, ada namanya Isabella, itu yang paling banyak, atau Alfonso, atau CN, atau Quero Negra, atau Yellow Belly, itu yang disebut rootstock lokal. Ada juga yang rootstock impor. Nah, rootstock impor itu rootstock yang baru didatangkan dari luar negeri. Jadi belum lama. Itu ada yang namanya SO4, ada yang namanya Paulson, ada yang namanya Kordek. Itu banyak banget macamnya. Jadi untuk awal kita belajar memakai salah satu rootstock yang dikenal dengan sebutan Isabella yang hari ini. Isabella. Jadi semua rootstock itu juga nanti kalau kita belajar mendalam itu punya karakter masing-masing. Dari pertumbuhannya, dari penyerapan nutrisinya, akar itu punya peran yang berbeda-beda. Nah, jadi ini nanti kita akan mencoba yang pertama adalah grafting dari cutting. Dan cutting pun biasanya ada perlakuan berbeda. Ini kita jadi potong langsung kita sambung, nanti baru kita tancapkan. Dan ada juga yang metode kedua itu namanya dikaluskan. Jadi ditumbuhkan akar halus dulu, baru nanti di grafting. Jadi ada 2 cara. Jadi cara yang paling pertama, yang paling simpel. Jadi kita langsung kita potong, ini baru dipotong tadi pagi. Jadi baru fresh. Jadi namanya cutting fresh karena baru dipotong. Nanti kita cutting fresh baru dipotong, kita sambungkan. Terus yang kedua, misalnya nih cutting ini nggak kesambung semua, namanya nanti kita peram. Jadi kayak kita mau kalau namanya mau matang buah gitu loh. Jadi kayak kita peram ya kan. Nah nanti itu 10 hari itu baru keluar akar halus, nanti baru bisa disambung juga. Itu namanya dikaluskan atau ditumbuhkan akar halusnya. Dan yang ketiga ada namanya sambung pucuk. Jadi sambung pucuk itu gimana? Jadi dari rootstock ini, misalnya kita gagal nih dari grafting, ternyata sambungannya mati. Tapi ternyata akarnya ini rootstock ini masih hidup. Ini jangan dibuang dulu. Jadi yang hidupnya ini
nanti yang bertumbuh baru ini nanti kita bisa sambung lagi bucuk sama bucuk yang dari anggur yang table grape itu jadi disebut sambung bucuk. Jadi dari satu cutting ini bisa punya 3 kesempatan. Kalau misalnya kita udah potong kebanyakan nggak pernah langsung bisa grafting, kita bisa lakukan sampai ada 3 cara. Jadi nggak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mulyanto, salah satu tim Kadepam. Langsung aja ya Pak ya. Ini di sini saya akan langsung mempraktekkan cara grafting, cara penyambungan rootstock dengan menggunakan anggur table grape. Ini anggur table grape Pak. Ini jenisnya jenis Malika, anggurnya warna hijau. Disebut entres. Disebutnya entres ya. Di tengah-tengah Pak. Tengah-tengah Iya, bedanya. nah, gitu ya. Beda. Coba review Bapak. Bedanya beda. Dari cutting segini itu kita cuma ambil buat satu sambungan, itu cuma satu mata tunas saja ini. Kita potong satu, cukup. Satu mata tunas ini bisa jadi satu bibit. Ini harusnya sterilin dulu Pak. Kalau pisau beratnya aja sterilin dulu. Lebih bagus di sterilin dulu. Pakai alkohol. Ini dibersihin tangkai-tangkai daun. Nah ini tangkai-tangkai daunnya harus dibersihin. Baru kita bungkus dulu dengan namanya parafilm. Dia parafilm ini nggak perlu dibuang Pak, dia akan pecah sendirinya. Jadi tujuannya para film ini untuk Menjaga mengurangi penguapan. penguapan yang Mengurangi berlebih. penguapan. Jadi dia akan tetap lembab. Kalau zaman dulu kan kita bungkus tuh pakai sungkup-sungkup. Nah ini kita nggak punya sungkup. Dan kalau dibungkus parafilm ini tunas yang kecil ini atau mata bat yang ada itu nggak perlu ditutup, nggak masalah. Iya, nggak usah ditutup, nggak apa-apa, diselingin aja. Yang penting satu ujung sini yang harus ditutup bekas Potong ya, bekas sayatannya. Iya, bekas sayatannya. Oke. Setelah ini kita rapiin dulu Siapin stoknya. stoknya, kita siapin. Kalau untuk perakaran akan lebih cepat, di bawahnya jangan terlalu jauh Pak dari mata bat. Dekatkan 1 cm aja nggak apa. Ya. Dan kalau bisa mata bat yang ini dibuang. Kalau nggak dibuang pun kita harus cek setiap hari atau 2 hari sekali. Biasanya dia akan tumbuh dulu. Dan kalau tumbuh, jadi kita harus buang. Biarkan dia nutrisi fokus di sambungan atas. Ya. Kita potong juga jarak antara 1 atau 2 cm dari mata bat yang atasnya ini buat sambungan. Kita rapiin dulu atasnya, kita rapiin dulu dengan pisau. Jadi kita buang bekas memar ya, memar kena gunting itu kita rapiin. Dan yang dibelah jangan ini dulu Pak. Yang dibelah itu entresnya yang dibelah. Ini ngambilnya kebanyakan kalau orang dia di mata bat sini sama di belakang, dia ngambilnya seperti ini. Akan lebih cepat sebenarnya nggak seperti itu Pak. Ambilnya miring, yang dibuang pojok samping. Sini juga pojok samping Pak. Nggak harus lasik banget, nggak harus tipis banget juga begini. Kita taruh, kita siapin ini stoknya. Sama Pak, ambilnya pun jangan libat di sini bat, jangan motong belah begini. Kita juga ambilnya di pojok, dimiringin. Biasanya kita kalau miris begini pasti akan lebih lebar dari entresnya. Kita pasinnya jangan yang di samping sini Pak, tapi yang di atas bat ataupun di sampingnya sebelah sini, yang kita pasin di samping. Mau mata bat ini ke dalam atau keluar atau ke dalam itu sama aja Pak, tapi dia harus yang paling pinggir sini yang nempel di
nggak perlu ditengahin, satu aja. Kulit nempel. Yang kulit salah satunya nempel di pinggir. Iya. Nah, nanti diperiksa. Ini kan pasti sisa. Nah, ini biasanya kalau kelemahan teknik grafik begini, kalau buat di Indonesia ya, kan kebanyakan akan lebih besar di stoknya. Dia akan mati separuh. Itu kelemahannya. Biasanya mati separuh. Karena yang hidup akan ini yang ada tunasnya itu di sini yang ada kulitnya nyambung di sebelah sini biasanya kurang. Kalau di pot itu akan susah untuk menutup kulitnya karena pertumbuhan kulit untuk anggur itu akan lambat, benar-benar lambat banget. Beda dengan kayu-kayu yang lain. Makanya kebanyakan itu mati separuh. Tapi kalau browning dalam jangka 2 atau 3 tahun biasanya itu remuk. Cuma jangka 2 sampai 3 tahun lama. Tapi kalau dibuat untuk menutup kalau sudah mati separuh kebanyakan, dia akan mati sampai bawah. Jangan ngambil tengah pak. Kebanyakan kalau kita ngelihat dari entrance-nya dulu, entrance-nya dia lebih kecil apa lebih besar? Oh, gitu. Kalau lebih besar pun dia motongnya monjok pak. Monjok. Karena jalur nutrisi untuk anggur itu bukan di samping sebelah sini sama sebelah sini. Ya, yang di pipi ini. Kalau kita kalusin, kita peram, yang akan keluar akar lebih dulu itu bukan samping sini atau samping sini, pasti antara sini, antara samping sini. Iya, bagian yang pipi. Jadi gini, ini kalau kita mau motong ya, kita sisakan ini kan ada 1-2 ruas ya. Ya. Kalau 1 ruas bisa atau harus idealnya 2? Bisa sih bisa pak. Cuma untuk lama kelamaan rustoknya ini akan terpendam karena penambahan media itu. Iya. Jadi ntar table grape-nya yang akan nunggu akar, biasanya akan kurang. Jadi ini ruas 2 ruas ini ya. 2 ruas atau 3 ruas pun nggak jadi masalah. Yang penting ukuran kurang lebih 30 cm ke atas. 30 cm. Minimal 30 cm lah itu. Biasanya kan di sini ada matabat ya. Ya, dibuang atau nggak dibuang sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau nggak dibuang, kita harus sering kontrol. Karena yang akan tumbuh duluan pasti bukan entrance-nya. Di bawah dulu. Iya, tapi matabat ini yang akan dibuang aja. Kebanyakan kalau orang kan dia motong seperti ini nih. Nah, matabatnya di sini, dia motongnya sebelah sini, sama sebelah sini. Bisa hidup menang. Cuma kadang-kadang akan lebih lama. Tapi kalau kita ambilnya di pojok sebelah sini, Yang tipis gitu. nah enggak, yang miring agak miring ini kan itu gampangannya kayak kotak. Sampingnya lah ibaratnya. Ya, yang Sampingnya dia. sampingnya. Zaman kita dulu mah bukan Yang penting satu ujungnya ini nempel kulit sama kulit. Sini nggak nempel pun nggak apa-apa. Ada sisa-sisa itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau bisa ini juga jangan dimasukin full, jangan sampai dalam Sampai dalam nggak usah ya? Disisain. Jadi biar kulitnya ini ketika dia kalus, dia akan tumbuh dan nempel. Kalau ini biasanya butuh untuk tunas antara 1 sampai 2 minggu. Beda dengan sambung pucuk. Sambung pucuk 3-4 hari bisa udah tunas. Lebih cepat. Cuma proses untuk menanam rustoknya akan lebih lama. Antara 2 bulan baru bisa disambung. Jadi nunggu, kalau ini prosesnya akan lebih cepat, efisien. Memang butuh waktu seperti ini kalau grafting. Tapi kalau sambung pucuk dia akan lebih lama karena kita menanam rustok dulu, tumbuhkan dulu. Kita sambung. Dulu saya pernah pakai siltip. Siltip nggak bisa pecah. Bolong dia pak, pecah. Iya. Jadi dia penguapannya akan lebih cepat karena di sini penguapannya. Kita kasih Sebenarnya ini pun sebenarnya bisa. Kalau saya untuk para film. ini aman ya. Iya. Yang kecil ujung sini bagian potongannya. Cuma dia resiko penguapannya tetap. Kalau kita bungkus para film, dia akan mengurangi penguapannya. Cara pengikatannya itu jangan terlalu ditarik, jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang. Biasa aja. Biasa aja. Kayak kita mau ini kabel gitu ya modelnya. Ya, tapi jangan terlalu kencang ditariknya. Karena kalau kita cetek terlalu kencang pak nggak bisa napas pak. Makanya dia nggak ada dorongan ke atas pak. Kebanyakan dia masuk. Biasa aja pak. Udah cukup. Sampai tertutup disambung. Ya, sampai tertutup disambungkan sini sama yang bekas parafilm. Ya, jadi kan dia nggak ada penguapan lagi. Jadi nutrisi itu fokus ke atas ke entrance ini. Buat mendorong matabat atau tunas yang kita sisakan. Ini nggak ketutup ya? Itu nggak masalah.
tempelin betul, dia akan lebih lama pecahnya Pak. Nah ini dibersihin dulu Pak, sebelum dipangkas ininya ini dibersihin dulu. Iya, itu rapiin. dibersihin dulu. Ini pakai pisau, tapi hati-hati ya. Jenisnya namanya malika. Malika, itu warnanya hijau. Masih ada hijau. Iya. Atas kan ada kelihatan tuh matanya tuh. Mata Tapi matanya juga jadi matanya. Iya. Coklat seperti ini aja masih bisa. Satu lagi bisa ini bawahnya. ya, Pak? Iya. Nih. Nah, ini di sini yang malika. Ini entres malika ya. Kalau ini namanya ini entres prestige. Ah ya. Kubis gitu ya. Ini kan ini rata ini. Nah, biasanya kita kan kalau ada lemar dikit kering. Ya, tinggal kita sambung. Jangan ditempel. Jangan yang di pinggir sebelah sini. Tapi yang diurusnya matabat, kalau enggak di lawannya, di belakangnya. Ini kan matabatnya ada di sini. Jadi kan pipinya di sini. Kita yang tempelnya di sini. Sambil baca doa baca Qur'an. Guys, dengan berakhirnya pelatihan dan tadi kita ke atas melihat tanamannya yang sudah berbuah tanaman anggurnya guys, maka saya akhiri konten kali ini guys dari Sri Channel Kreatif dan Kadepan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan metal.